Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, kita bersyukur berjumpa lagi dalam kajian kita yang luar biasa. Hari ini kita bertemu di dalam program Islam Futuristik episode yang ke-93. Kita akan melanjutkan kajian kita di episode yang lalu terkait dengan proses pembentukan cikal bakal manusia di dalam rahim. Di dalam forum kita muncul pertanyaan-pertanyaan yang kemudian kita rangkum menjadi kajian yang selanjutnya pada episode kali ini. Ada beberapa pertanyaan yang muncul. Yang pertama, terkait dengan Siti Maryam yang bisa melahirkan Nabi Isa meskipun tidak memiliki ayah atau Siti Maryam itu tidak memiliki suami. Yang kedua, bagaimana menjelaskan Siti Maryam yang memiliki kromosom XX tetapi bisa melahirkan seorang bayi Nabi Isa yang laki-laki berkromosom XY. Bagaimana cerita atau penjelasan ilmiahnya? Yang ketiga, ada yang mempertanyakan bahwa Al-Quran menjelaskan, menginformasikan bahwa air mani itu dikeluarkan dari tulang belakang. Tetapi di ayat yang lain digambarkan terpancar dari antara tulang sulbi dengan tulang dada. Ini mana yang benar? Oke, sahabat sekalian, hari ini kita akan merangkum itu menjadi sebuah kajian yang menarik terkait dengan proses munculnya manusia atau diciptakannya manusia di dalam rahim itu. Kita akan memulainya dari pertanyaan yang terakhir. Dari manakah sebenarnya air mani itu muncul? Apakah dari tulang belakang ataukah dari antara tulang sulbi dengan tulang dada? Mari kita baca ayatnya berikut ini. Dalam surat Al-A'raf ayat 172, Allah menceritakan, menginformasikan bahwa cikal bakal manusia yang disebut sebagai Bani Adam itu diambil asal usulnya, cikal bakalnya dari tulang belakangnya. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengambil keturunan anak-anak Adam dari tulang belakang mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, benar, kami bersaksi. Yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lalai terhadap hal ini, yaitu keesaan Tuhan. Di kalimat pertama dari ayat ini Allah berfirman, wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum. Ingatlah ketika Allah akhoda rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum, ketika Allah mengeluarkan atau lebih tepatnya Allah mengambil, menggunakan kata akhoda rabbuka min bani Adam dari keturunan Adam atau anak-anak Adam min zuhurihim dari punggungnya, dari tulang belakangnya, dzurriyyatahum keturunannya. Jadi ayat ini menceritakan tentang asal-usul cikal bakal manusia ketika diproses oleh Allah di dalam tubuh manusia, di dalam rahim seorang ibu, dikarenakan terjadi pembuahan sel telur seorang wanita dengan sel spermatozoa dari seorang laki-laki. Nah, di situ diceritakan secara umum Allah mengambilnya cikal bakal itu min zuhurihim, dari tulang punggungnya, dari tulang belakangnya. Nah, hal ini sangat menarik ketika kita cross check ke dalam ilmu pengetahuan modern.
terkait dengan munculnya cikal bakal sel-sel ovum maupun sel spermatozoa itu. Ternyata memang asal-usulnya itu adalah dari sumsum tulang belakang, di mana di sumsum tulang belakang ini diproduksi sel induk yang namanya atau kita kenal sebagai stem cell. Dari stem cell itulah ilmu pengetahuan kemudian menjelaskan seluruh sel-sel tubuh kita itu sesungguhnya berasal dari stem cell itu. Stem cell ini adalah sel induk yang bisa berubah menjadi apapun ya, sel apapun di dalam tubuh seorang manusia. Bisa jadi sel tulang, bisa jadi sel darah, sel ginjal, sel jantung, sel saraf, dan sel otak. Kemudian termasuk adalah sel-sel gamet, yaitu sel-sel yang terkait dengan reproduksi, sel telur dan spermatozoa. Maka kalau kita cocokkan dengan data ilmu pengetahuan ini, ternyata ayat ini sangat menarik dan akurat mengatakan bahwa cikal bakal asal-usul dari sel-sel di tubuh manusia sesungguhnya diambil oleh Allah dari tulang belakangnya, dari sumsum tulang belakangnya itu. Makanya menggunakan kata akhoda. Ini berbeda dengan ayat lain yang kemudian digambarkan sel mani dari laki-laki dan kemudian juga dari perempuan itu terpancar, dikeluarkan dari antara tulang sulbi dengan tulang dadanya. Allah berfirman tentang itu di dalam surat At-Tariq ayat 5 sampai dengan 7. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju mim baini sulbi wat taraib. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Di bagian akhir dari rentetan kalimat ini Allah menggunakan istilah yang berbeda, bukan akhoda tetapi khoroja. Yakhruju mim baini sulbi wat taraib. Allah mengeluarkan, memancarkan air mani itu dari sebuah organ yang ada di antara tulang sulbi dengan tulang dada. Apa itu tulang sulbi? Sudah kita bahas di episode yang lalu. Tulang sulbi sesungguhnya adalah bagian dari tulang belakang. Kalau tulang belakang itu mulai dari bagian atas sampai ke ekor, maka tulang sulbi itu adalah bagian tulang belakang yang ada di pinggang ke bawah sampai tulang ekor. Nah, digambarkan air mani itu terpancar dari tulang sulbi, ya, antara tulang sulbi dengan tulang dada, berarti kawasan organ reproduksi yang ada di bagian sini. Baik laki-laki maupun perempuan itu akan memancarkannya, mengeluarkannya cikal bakal atau bahan dasar dari proses penciptaan manusia itu ada dari organ di kawasan antara tulang sulbi dengan tulang dada. Jadi berbeda poinnya antara surat Al-A'raf ayat 172 yang mengatakan akhoda rabbuka mim bani adama min zuhurihim zurriyatahum, mengambil cikal bakal bahannya itu dari tulang belakang. Tetapi yang di ayat berikutnya ini adalah mengeluarkan, memancarkannya dari antara tulang sulbi dengan tulang dada, sudah menunjuk kepada organ reproduksi. Jadi kalau dipertanyakan mana yang benar antara tulang belakang dengan organ yang ada di antara tulang belakang dan tulang dada, ya kedua-duanya benar, menunjukkan fase yang berbeda. Di surat Al-A'raf tadi Allah menggambarkan ujung sumber dari bahan dasarnya tulang belakang, tetapi kemudian berproses dipancarkan dari organ yang ada di antara tulang sulbi dengan tulang dadanya. Yakhruju mim baini sulbi wat taraib. Oke ya, sahabat sekalian, ini adalah pertanyaan yang pertama yang sudah kita klarifikasi pada kesempatan kali ini. Yang kedua, kita akan memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana seorang wanita bisa melahirkan tanpa suami atau seorang anak bisa terlahir tanpa adanya peran dari laki-laki, dari bapak.
Ternyata dalam ilmu pengetahuan ini sudah dikenal sangat lama. Dikenal sebagai virgin birth, yaitu kelahiran perawan. Ada seorang gadis yang masih perawan, belum menikah dan seterusnya, tetapi bisa melahirkan. Ternyata dari populasi manusia di seluruh muka bumi ini memang itu data-datanya pernah terjadi dalam sejumlah orang yang persentasenya tidak banyak. Di Amerika sendiri pernah dilakukan kajian itu. Ternyata ditemukan kira-kira 0,5% dari populasi yang dilakukan atau menjadi sukarelawan dari kajian itu, penelitian itu, ternyata mengatakan bahwa mereka hamil meskipun tidak pernah melakukan hubungan seksualitas yang disebut sebagai virgin birth itu. Nah, ini menjadi menarik ketika dikaitkan dengan peristiwa lahirnya Nabi Isa dari ibundanya Siti Maryam yang dikabarkan tidak tersentuh atau sebelumnya tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki, belum punya suami, masih perawan, masih gadis, tetapi kemudian diceritakan oleh Al-Quran melahirkan anaknya yaitu Nabi Isa alaihissalam. Allah bercerita terkait dengan itu di dalam surat Ali Imran ayat 47. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Qala kadzalikillahu yahluku may yasha idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maryam berkata, "Ya Tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak? Padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang lelaki pun." Allah berfirman dengan perantaraan Jibril, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah cukup berkata kepadanya, jadilah, lalu jadilah dia." Ayat ini dipertanyakan dikarenakan di episode yang lalu kita telah melakukan kajiannya bahwa proses penciptaan cikal bakal manusia di dalam rahim itu terjadi dari air mani yang bercampur antara ovum, air mani dari perempuan, dan spermatozoa, air mani dari laki-laki. Terjadi percampuran itu yang kemudian memunculkan proses terbentuknya sigut, embrio, janin, dan kemudian lahir menjadi seorang manusia, terlahir ke dunia, disebabkan oleh percampuran itu. Nah, Allah berfirman tentang percampuran itu di dalam surat Al-Insan ayat pertama dan ayat kedua. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura. Bukankah telah datang atas manusia suatu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari nutfah yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dalam kehidupan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Ditambahkan lagi dalam surat Fatir ayat 11 di mana Allah menceritakan di situ bahwa nutfah itu diproses secara berpasangan. Yang kurang lebih sama dengan yang diceritakan di dalam surat Al-Insan tadi, terjadi percampuran dari pasangan air mani laki-laki dan air mani perempuan itu. Di dalam surat Fatir 11 ini Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma ja'alakum azwaja." Dan Allah menciptakan kamu dari tanah turab, kemudian dari nutfah, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan. Kedua ayat ini dipertanyakan dikarenakan dianggap bertentangan dengan kisah Maryam yang bisa melahirkan anak tanpa melalui pembuahan dari seorang laki-laki pun. Bagaimana menjelaskan di satu sisi Maryam bisa melahirkan tanpa ada percampuran air mani dengan laki-laki yang membuahinya, tetapi di ayat yang lain tadi, dua ayat yang kita barusan baca itu dikatakan bahwa air mani itu mesti bercampur. Oke, sahabat sekalian, kita akan mencoba melihat dari data-data ilmiah, data sains, bagaimana proses
dari seorang wanita yang disebut sebagai virgin birth, kelahiran perawan itu bisa terjadi. Apakah ada percampuran air mani di sana ataukah tunggal saja? Dan kalau terjadi percampuran itu bercampur dengan air mani yang mana? Di dalam dunia ilmiah dikenal ada sebuah proses yang bernama parthenogenesis. Ini berasal atau diambil dari bahasa Yunani. Parthenos itu artinya perawan, virgin. Genesis adalah asal-usul. Parthenogenesis adalah sebuah proses kelahiran dari seorang gadis yang masih perawan tanpa ada percampuran dari bibit laki-laki. Nah, sahabat sekalian, di dalam dunia biologi diketahui sejumlah binatang itu sudah mengalami kelahiran secara parthenogenesis ini atau memunculkan anak generasi berikutnya dari binatang itu secara tanpa perkawinan, tanpa pembuahan. Misalnya yang terjadi pada komodo. Komodo betina yang diisolasi di sebuah kandang misalnya di kebun binatang tanpa dicampurkan di kandang itu ada pejantannya, ternyata bisa melahirkan atau bisa memiliki anak. Ya, bertelur dan memiliki anak. Terjadi pada komodo dan juga terjadi pada ular. Ular betina itu bisa mengalami proses parthenogenesis itu. Memiliki keturunan tanpa harus mengalami pembuahan dari jantan, ya, dari pejantannya. Atau terjadi pada ikan hiu. Sebagian dari ikan hiu betina itu bisa memiliki anak keturunan meskipun tanpa melalui pembuahan. Jadi sudah terbukti pada binatang bahwa parthenogenesis itu menjadi sebuah mekanisme reproduksi untuk memunculkan keturunan berikutnya. Nah, pada manusia ternyata itu juga bisa terjadi seperti yang tadi saya sampaikan. Di Amerika dalam sebuah penelitian antara tahun 95 sampai tahun 2000-an itu didapati ada 0,5% dari populasi yang diteliti ternyata bisa hamil dan melahirkan meskipun tanpa perkawinan, tanpa pembuahan dari seorang laki-laki. Nah, ini menarik karena kemudian menjadi objek penelitian sampai di era akhir-akhir ini dan memunculkan sejumlah data yang menarik bahwa memang terbukti pada seorang wanita bisa mengalami proses pembuahan dengan sendirinya di dalam rahimnya. Di dalam diri makhluk hidup, khususnya dalam konteks ini manusia, ada mekanisme pembelahan sel. Ada dua caranya atau dua mekanismenya. Yang pertama dikenal sebagai pembelahan mitosis. Dan yang kedua disebut sebagai pembelahan meiosis. Apa itu mitosis dan apa itu meiosis? Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel 100% atau mereplikasi dirinya menjadi 100% lagi. Terjadi pada sel kulit kita, sel darah, sel tulang, ya, dan seterusnya, di mana sel-sel itu berusaha untuk mempertahankan hidupnya dengan cara mereplikasi atau memfotokopi dirinya. Pembelahan mitosis. Tetapi untuk menjadi sel telur dan sel spermatozoa dari 100% kemudian dikopi hanya 50%, itu pembuahannya namanya meiosis. 100 menjadi 50, dari ibu juga 100 menjadi 50. Kemudian bertemu di dalam rahim menjadi 100% lagi, nanti membelah mitosis lagi. Ya, jadi mitosis, meiosis, mitosis. Oke, sahabat sekalian, jadi di dalam diri kita ada mekanisme itu. Yang menarik terkait dengan parthenogenesis itu. Bahwa di dalam diri wanita yang memiliki mekanisme atau proses parthenogenesis ternyata terjadi penyimpangan dari pembelahan sel telurnya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Kalau Anda perhatikan di gambar yang paling kiri itu adalah proses seksual reproduction. Di situ digambarkan pembelahan meiosis. Ke kiri itu ada oosit, yaitu immature female egg cell, sel telur yang masih berproses untuk pematangan. Digambarkan sel telur itu memiliki jumlah kromosom N. N itu menggambarkan separuh dari 100%.
Kemudian ke sebelah kanan ada spermatosit, yaitu male sperm cell. Sel dari laki-laki, spermatozoa atau sel sperma yang jumlahnya juga N. Kemudian ketika terjadi pembuahan antara sel telur dan sperma itu menjadi 2N, menjadi 100%. Itu yang disebut sebagai diploid zygote. Zygote itu adalah hasil dari pembuahan antara sel telur dengan sperma. Diploid memiliki 100%. Dan kemudian berkembang menjadi develops into diploid individual, yaitu menjadi cikal bakal manusia di mana tubuhnya, selnya itu adalah bersifat diploid, mengandung 100% sifat-sifatnya. Kemudian perhatikan di gambar yang kedua di sebelah kanannya, di situ ada tulisan haploid parthenogenesis. Di atas ada digambarkan pembelahan meiosis. Turun menjadi oosit, menjadi telur saja. Yang jumlah kromosomnya bukan 2N tetapi cuma N. Kemudian dia membelah lagi atau mereplikasi dirinya tetap menjadi N. Dan menjadi haploid zygote, yaitu cikal bakal makhluk disebabkan oleh proses pembentukan manusia di dalam rahim itu. Dan kemudian di bawah digambarkan develops into haploid individual. Menjadi individu yang haploid. Nah, pada kenyataannya ternyata di dalam data-data kelahiran virgin birth melalui parthenogenesis itu ternyata mengalami kegagalan di dalam pembentukan manusia. Mengalami kelainan yang tidak sempurna, kadang tidak terbentuk tangannya atau kepalanya atau tulangnya dan seterusnya sehingga akan lahir meninggal. Kenapa demikian? Dikarenakan memang harus diploid, tidak bisa haploid. Ketika haploid hanya separuh dari sifat induknya, maka generasi berikutnya atau anak yang terlahir itu akan mengalami masalah dan biasanya akan mengalami kematian. Nah, perhatikan di gambar yang ketiga, automixis, meiosis. Di situ terjadi pembelahan pada oosit, pada sel telur wanita. Menarik di situ, sel telur itu ya oosit itu N, kemudian digambarkan ke sebelah kiri itu menjadi kromosom replication menjadi 2N. Dan kemudian ke sebelah kanan, fuse with other oocyte, bereaksi, berinteraksi dengan oosit lainnya. Dan kemudian keduanya itu bercampur menjadi diploid zygote dan menjadi 2N. Atau kromosom 100% dan akhirnya develops into diploid individual. Menghasilkan individu yang diploid, yang sempurna. Artinya di gambar yang ketiga ini, parthenogenesis itu bisa menghasilkan proses pembentukan cikal bakal manusia dari sel telur, kemudian terjadi penyimpangan pembelahan dan kemudian tercampur kembali menjadi manusia. Nah, ini bisa dibandingkan dengan yang paling kanan, apomixis. Kalau yang nomor 3 itu automixis, terjadi percampuran. Kalau yang sebelah kanan ini apomixis. Pembelahannya bukan meiosis, yang setengah atau separuh dari 100%, melainkan mitosis, yaitu terjadi replikasi 100% dari female egg yang sudah memiliki sifatnya 2N, sudah memiliki 100% sifat itu. Misalnya pada cloning yang diambilkan dari sel tubuh seseorang, misalnya seorang wanita itu sudah memiliki kromosom 100% ya 2N dan kemudian terjadi pembelahan mitosis ketika dimasukkan ke dalam rahim sehingga prosesnya adalah proses pembelahan mitosis terhadap diploid cell atau diploid egg, telur yang bersifat diploid. Hasilnya develops into diploid individual, bisa menghasilkan manusia seutuhnya yang memiliki kromosom 100%. Jadi sahabat sekalian, itulah cara untuk mendapatkan anak keturunan dari hanya seorang wanita. Yang pertama dengan cara cloning yang menghasilkan 100% dari sifat ibunya. Perempuan ya akan menghasilkan anak perempuan 100% itu kalau di cloning dari sel tubuhnya. Yang kedua adalah mendapatkan anak
yang hanya dari wanita saja tanpa campur tangan laki-laki, tetapi anaknya tidak persis dengan ibunya. Ini yang disebut sebagai parthenogenesis automixis itu. Terjadi percampuran di dalam diri atau di dalam rahim wanita itu sendiri antara sel telur yang asli dengan sel telur yang mengalami perubahan seperti sperma itu. Muncullah anaknya, bisa perempuan, bisa juga laki-laki. Nah, rupanya ini yang terjadi pada Siti Maryam itu. Penjelasan ilmiahnya mengatakan bahwa kemungkinan besarnya adalah terjadi parthenogenesis secara automixis, meskipun tidak mendapatkan peran atau sentuhan ya dari seorang laki-laki, tetapi Siti Maryam bisa mengalami kehamilan dan kemudian melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Nah, terkait dengan perkembangan ilmu genetika, terkait dengan parthenogenesis itu ternyata sejarah ilmiah mencatat hal itu. Berikut ini data-data yang saya dapatkan bahwa sejumlah ilmuwan ternyata telah membuktikan adanya proses parthenogenesis itu. Tahun 1955, Helen Spurway, ahli genetika dalam biologi reproduksi, menemukan terjadinya kehamilan secara parthenogenesis pada pasangan lesbian. Tetapi bayi yang terlahir itu abnormal atau tidak normal, hanya terbentuk kulit dan sarafnya saja, tanpa otot dan tanpa tulang, dan kemudian menjadi tumor jinak atau janin tak sempurna yang disebut sebagai fetiform teratoma. Kadang-kadang pada kejadian semacam ini tidak terbentuk kepalanya atau tungkai dan struktur lainnya yang tidak sempurna dan kemudian tidak dapat bertahan hidup. Pada tanggal 26 Juni 2007, International Stem Cell Corporation, ISCC, sebuah perusahaan penelitian sel punca yang berbasis di California, mengumumkan bahwa ilmuwan utama mereka, Dr. Elena Revazova, dan tim penelitinya adalah yang pertama dengan sengaja membuat stem cell atau sel punca manusia dari bahan yang tidak dibuahi, yaitu telur manusia, dengan menggunakan teknik parthenogenesis. Pada tanggal 2 Agustus 2007, ilmuwan Korea Selatan Hwang Woo-suk tanpa sengaja menghasilkan embrio manusia pertama yang dihasilkan dari proses parthenogenesis. Dan kemudian di sisi yang lain kita mendapati di tahun-tahun terakhir ini perkembangan teknologi stem cell itu menjadi sedemikian luar biasa. Salah satunya ada sebuah teknik yang disebut sebagai in vitro gametogenesis, yaitu menciptakan sel-sel telur, sel spermatozoa di dalam laboratorium berasal dari sel punca atau stem cell dari seseorang. Misalnya dari sel kulitnya, dari sel darahnya, atau bagian apapun dari tubuhnya. Dari sana kemudian bisa dikembangkan menjadi sel telur dan sel spermatozoa itu. Sehingga ini akan mempengaruhi proses munculnya cikal bakal manusia dengan cara buatan. Maka disebut sebagai in vitro gametogenesis atau pembuatan sel mani, telur, dan spermatozoa di dalam tabung atau di dalam laboratorium. Mirip dengan IVF, yaitu in vitro fertilization atau bayi tabung itu. Jadi manusia telah bisa melakukan rekayasa terhadap proses mulai dari bayi tabung bahkan sampai sel telur dan spermatozoanya pun diciptakan ditabung di dalam laboratorium. Sahabat sekalian, demikian luar biasa perkembangan sains dan teknologi yang itu sudah diindikasikan di dalam Al-Quran Al-Karim. Sebagai penutupnya kita baca firman Allah di dalam surat Al-Hajj ayat 5. Fa inna khalaqnakum min turabin, summa min nutfatin, summa min alaqatin, summa min mudghatin, mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatil linubayyina lakum wa nukirru fil arhami ma nasya'u ila ajallim musamma, summa nukhrijukum tifla. Maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian dari gumpalan seperti darah,
kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai seorang bayi. Oke sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Sangat menarik bahwa perkembangan sains dan teknologi telah memberikan bukti penegasan kepada kita bahwa apa yang diindikasikan oleh Al-Quran itu ternyata terbukti adanya. Di antaranya terkait dengan Siti Maryam yang melahirkan putranya yaitu Nabi Isa tanpa melalui proses perkawinan, dikenal sebagai parthenogenesis automixis. Semoga kajian kita kali ini memberikan hikmah dan manfaat yang mendalam untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Bahwa Al-Quran adalah petunjuk kehidupan yang dijamin kebenarannya oleh Allah dan akan terbukti terus ke masa depan. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di dalam ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.